Guys, ada yang masih ingat nggak sih tentang konflik berdarah yang terjadi di tahun 2001? Konflik yang terjadi antara dua suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Dayak dan juga suku Madura. Konflik ini dinamakan sebagai konflik Sampit karena terjadi di kota Sampit, Kalimantan Tengah. Ada beberapa hal yang menyebabkan konflik ini dapat terjadi. Penyebab yang pertama yaitu konflik ini terjadi karena adanya program pemerintah di tahun 1933, di mana program ini adalah transmigrasi orang Madura ke Kalimantan Tengah. Dan pada tahun 2000-an, orang Madura sudah mencapai 21% di Kalimantan Tengah ini. Hal ini menyebabkan adanya persaingan yang semakin meningkat antar kedua belah pihak. Kemudian ditambah dengan adanya undang-undang yang diciptakan oleh pemerintah bahwa orang Madura berhak untuk menguasai industri komersial yang ada di sana, yaitu kayu, pertambangan, dan juga perkebunan. Hal ini menyebabkan masalah ekonomi yang meningkat menjadi kerusuhan antar kedua belah suku. Penyebab yang kedua adanya konflik ini terjadi karena adanya peristiwa pembakaran rumah warga Dayak yang rumornya penyebab dari pembakaran itu sendiri adalah orang Madura. Dan hal ini menyebabkan orang Dayak membalas dengan ikut membakar rumah-rumah orang Madura itu juga. Penyebab ketiga terjadinya konflik ini yaitu adanya pertikaian antar kedua suku yang terjadi di akhir tahun 2000-an, di mana terjadilah bentrokan antara suku Dayak dan suku Madura yang terjadi di desa Kerangpangi. Hal ini menyebabkan hubungan kedua belah pihak menjadi tegang. Tegangan ini semakin meningkat karena adanya perkelahian yang terjadi di tempat hiburan di desa penambangan emas Ampalit, yang menyebabkan salah satu dari suku Dayak yang bernama Sandong tewas akibat tebasan yang diterimanya. Hal ini menyebabkan keluarga dan para tetangga Sandong marah. Dan 2 hari kemudian sekitarnya terdapat 300 orang Dayak yang mengunjungi tempat tersebut untuk mencari pelaku. Namun karena tidak mendapatkannya, orang Dayak mengamuk dan menghancurkan 9 rumah, 2 mobil, 5 motor, dan 2 tempat karaoke milik orang Madura. Dan hal ini menyebabkan ada sekitar 1.335 orang Madura yang mengungsi ke tempat yang lebih aman. Penyebab yang keempat terjadinya konflik ini yaitu karena adanya perbedaan adat dan nilai yang ada di kedua belah pihak, di mana kebiasaan orang Madura yaitu membawa parang dan celurit kemana-mana. Hal ini dipersepsikan dari orang Dayak bahwa orang Madura siap untuk berperang, dan pada tanggal 18 Februari 2021 berhasil menguasai kota Sampit, dan akhirnya banyak korban yang meninggal dan luka-luka di kejadian tersebut. Pemerintah pun ikut andil dalam mengatasi konflik ini, di mana pemerintah meningkatkan keamanan, mengevakuasi para korban-korban yang selamat ataupun yang meninggal ke tempat yang lebih aman, dan menangkap para provokator-provokator yang mengakibatkan konflik ini semakin panas. Dan kemudian akhirnya kedua belah pihak dapat berdamai sampai saat ini. Ini adalah bukti adanya perdamaian antara kedua belah pihak, yaitu suku Dayak dan suku Madura, dengan dibangunnya Tugu Perdamaian di kota Sampit, Kalimantan Tengah. Pesan untuk kejadian ini yaitu dari saya, Indonesia adalah negara yang kaya karena banyaknya suku, adat, dan budaya yang ada di dalamnya. Langkah baiknya hal ini perang etnis tidak dapat terjadi lagi di negara tercinta kita. Kita sebagai generasi muda harus semakin meningkatkan rasa toleransi yang ada di diri kita. Kita adalah satu. Kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih.